ke pertanyaan 23 Januari. Ya, mari. Gitu, karena ini dulu yang masuk. Yang masuk yang Januari dulu, yang terbaca 20 Januari dulu. Ya kan mesake yang antri duluan kan ini. Nggih, maka Anak saya ketika usia 0 bulan pernah disusui kakak ipar perempuan saya, yakni istri dari kakak laki-laki saya. Disusui seingat kami 2-3 kali. Apakah itu sudah termasuk ibu susu, Ustaz? kalau hanya 2-3 kali itu belum dikatakan sebagai ibu susu. Mengapa? Karena di dalam hadis riwayat Imam Muslim juz 2 halaman 1074 nomor hadis 20 disebutkan An Ummil Fadl hadasat, dari Ummul Fadl dia menceritakan anna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, la tuharrimur rat'atu awir rat'atani awil massatu awil massatani, tidak menjadikan mahram ar-rat'atu 1 kali susuan, awil rat'atani 2 kali susuan, awil massatu atau 1 kali hisap, awil massatani atau 2 kali hisapan, itu tidak menjadikan ibu susu. Kemudian dalam hadis nomor 18-nya an Ummil Fadl qalat, dari Ummul Fadl dia berkata, dakhala a'rabiyun, dulu seorang Arab gunung pernah datang kepada Nabi. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini kanatli imra'atun, sesungguhnya aku telah punya istri. Fatazawwajtu 'alaiha ukhra, kemudian aku menikahi perempuan lain. Jadi punya istri dan menikah lagi. Faza'amatim ra'atil ula, tetapi istriku yang pertama itu berkeyakinan annaha ardo'at imra'atil hudfa, bahwa dia pernah menyusui istriku yang kedua. Rat'atan au rat'ataini, 1 kali susuan atau 2 kali susuan. Maka Nabi bersabda, la tuharrimu al-imlajatu wal imlajatani, tidak menjadikan mahram 1 kali hisapan atau 2 kali hisapan. Kalau di nomor 20 tadi, hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 1074 nomor 20 tadi, Nabi bersabda, tidak menjadikan mahram 1 kali susuan atau 2 kali susuan atau 1 kali hisapan atau 2 kali hisapan. Lah sekarang paling sedikit berapa kali kalau itu dikatakan sebagai ibu susu? Berdasar hadis Nabi, bisa dikatakan sebagai ibu susu setidaknya paling sedikit dia menyusui 5 kali. Hadis riwayat Ahmad juz 10 halaman 109 nomor hadis 26.239. An Aisyata, dari Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara imra'ata Abi Hudzaifata fa ardo'at saliman khamsa rodo'atin, bahwasanya Rasulullah pernah memerintahkan pada istri Abu Hudzaifah untuk menyusui Salim khamsa rodo'atin, 5 kali susuan. Fakana yadkhulu 'alaiha bitilkar rodo'ah, oleh sebab susuan yang 5 kali tadi,
Maka Salim keluar masuk rumah istrinya Abu Hudzaifah. Berarti berdasarkan hadis-hadis ini dikatakan sebagai ibu susu sedikitnya menyusui 5 kali. Kalau hanya 1 kali susuan, 2 kali susuan, apalagi hanya 1 kali hisapan, 2 kali hisapan, itu belum dikatakan sebagai ibu susu. Ya, ada lagi? Istri saya meninggal. Keluarga yang ditinggalkan ialah suami, orang tua, 2 orang anak laki-laki, 1 orang saudara perempuan, dan 2 orang saudara laki-laki. Bagaimana alokasi harta gonogini dalam hukum waris? Yang ditanyakan gonogininya atau hukum warisnya? Lah kalau gonogini tinggal dibagi tuh. Gonogini itu harta yang didapat selama bersuami istri. Kalau dapatnya 50 juta, ya suami tinggal dibagi, suami 25 juta, istri 25 juta, itu gonogini. Namun kalau yang ditanyakan adalah hukum warisnya, berarti itu kasusnya seperti ini. Seorang istri meninggal dunia. Dia meninggalkan suami, ayah, ibu, 2 anak laki-laki, 1 saudara perempuan, 2 saudara laki-laki. Kan gitu kasusnya itu. Kalau menurut Quran surat An-Nisa ayat 12, suami mendapat 1/4. Berarti 3/12. Menurut Quran surat An-Nisa ayat 11, ayah mendapat 1/6. Sudus, ya, mendapat sudus 1/6, berarti 2/12. Ibu juga mendapat sudus, yaitu 1/6, 2/12. Nah, 2 anak laki-laki tadi menjadi asobah, sehingga mendapat sisanya. Berarti mendapatkan 5/12. Sehingga masing-masing anak laki mendapat 5/24. Itu kalau yang ditanyakan hukum warisnya. 1 saudara perempuan dia tidak menjadi ahli waris karena punya anak. 2 saudara laki-laki tadi juga tidak mendapatkan warisan, mahjub, terhalang. Sehingga yang mendapat warisan hanya suami, ayah, ibu, dan 2 anak laki-laki tadi. Suami mendapat 1/4, yaitu 3/12. Ayah mendapat 1/6, yaitu 2/12. Ibu mendapat 1/6, 2/12. 2 anak laki-laki menjadi asobah, sehingga menjadi sisanya, yaitu 5/12. Sehingga masing-masing dari anak laki-laki tadi mendapat bagian 5/24. Saudara perempuan tidak mendapat bagian dari warisan. 2 saudara laki-laki tidak menjadi ahli waris. Mereka mahjub, terhalang. Ada lagi? Apakah pinjam di Pegadaian itu termasuk riba, Ustaz? Kalau pinjamnya di Pegadaian syariah, insya Allah tidak riba. Maka pilihlah Pegadaian yang syariah, tanyakan secara detail akad-akad yang digunakan. Ya. Kalau yang non syariah di situ ada bunga, ya riba, sudah. Bunga itu riba. Kalau di Pegadaian syariah, insya Allah sudah diatur dengan prinsip-prinsip syariah.
insya Allah tidak riba. Ada lagi? Boleh atau tidak ikut kajian di MTA tapi tidak ikut warga MTA yang ngaji tiap pekan? Yang dimaksud kajian yang mana? Kalau kajian Ahad pagi ini boleh. Kajian Ahad pagi ini kan sifatnya umum, sehingga bukan warga MTA juga boleh datang ke sini. Orang yang bukan Islam saja juga boleh datang ke sini untuk menyimak kajian Ahad pagi. Namun jika yang panjenengan maksud kajian di cabang gelombang itu, pertama jenengan bukan warga MTA, boleh datang sebagai mustami. Kemudian sesudah mustami berproses untuk kemudian jadi siswa tetap, jadi warga MTA. Nah, kalau tidak mau jadi warga MTA ya sudah, maka tidak diperkenankan untuk ikut kajian di cabang-cabang itu, karena itu khusus bagi warga MTA. Karena di situ ada pengawalan dalam kebersamaan, ada satu nidom yang tidak bisa ditawar. Saat kita ngaji di MTA, jadi warga MTA, maka mau atau tidak mau, dia harus siap mengamalkan hasil kaji, apapun resiko dan konsekuensinya. Nah, ini biasanya orang itu tidak mau jadi warga MTA karena tidak mau terikat dengan aturan ini, masih pekewuh dengan masyarakatnya. Karena kalau jadi warga MTA kok kemudian tidak mengamalkan hasil kajinya, masih suka ajur-ajur, pasti akan ditegur oleh saudara ngajinya. Pasti akan ditegur. Kenapa kok masih seperti itu? Kenapa tidak mengamalkan hasil kaji? Apakah lebih pekewuh kepada manusia daripada pekewuh kepada Allah? Apakah lebih takut pada manusia daripada takut kepada Allah? Dan kalau tidak datang, itu akan ketahuan. Karena kalau tidak datang harus ada izinnya. 3 kali tidak datang tanpa keterangan yang dibenarkan, corek, udah. Berarti tidak siap menjadi warga ngaji di MTA. Berarti tidak ada manfaatnya ngajinya. Berarti tidak siap mengamalkan hasil kaji secara bersama-sama. Maka dicorek sudah. Nah, kalau yang dimaksud kajian Ahad pagi, monggo silahkan. Kajian Ahad pagi ini umum, siapapun boleh datang. Bukan hanya orang Islam saja. Orang yang bukan Islam saja boleh datang ke sini. Tapi kalau yang saudara maksud kajian di cabang yang rutin setiap pekan itu boleh datang, tetapi ikuti nidomnya secara bertahap. Prosesnya secara bertahap. Datang dulu sebagai mustami, sebagai pendengar, sebagai tamu. Setelah sekian waktu, maka berhenti ngaji dulu untuk merenung. Setelah paham MTA seperti ini, harus mengamalkan Quran Sunnah dengan segala resiko dan konsekuensinya. Resiko disesat-sesatkan, resiko diusir dari keluarga, resiko diusir dari kampung halaman, resiko dimusuhi oleh masyarakatnya. Mau terus atau mundur? Nah, gitu. Kalau terus, berarti siap menyatakan diri sebagai warga MTA. Kalau mundur takut, ya sudah mundur, jangan diteruskan. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Tetapi gelombang di cabang
itu bagi yang mau lahir batin mengikuti proses nidomnya dengan baik secara bertahap, yang pada akhirnya akan menjadi warga ngaji MTA. Tidak hadir pasti dicari. Kalau Ahad pagi ini jenengan tidak rawuh nggak digoleki. Teko karepmu ra karepmu kan itu. Nggih, kalau yang dimaksud Ahad pagi silahkan, boleh, tidak harus jadi warga MTA. Tapi kalau di cabang itu ikuti prosesnya dengan baik. Nah, panjenengan rawuh ke cabang, insya Allah nanti pengurusnya akan menjelaskan. Oke, ada lagi.